Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pembahasan kita kali ini adalah mengenai nilai maksimum minimum pada fungsi trigonometri. Adapun yang harus kita selesaikan pertama kali yang harus kita cari adalah fungsi naik, fungsi turun, fungsi atau titik stasioner, nilai maksimum, nilai minimum. Diulangi kembali ya. Yang harus pelajari dalam tutorial kali ini yaitu mencari fungsi naik, fungsi turun, titik stasioner, nilai maksimum, nilai minimum. Oke, perhatikan. Untuk fx itu akan turun pada saat f aksen x lebih kecil dari 0, yang pertama. Kemudian naik saat f aksen x lebih besar dari 0. Kemudian stasionernya atau titik stasionernya saat f aksen x sama dengan 0. Oke, perhatikan latihan soal berikut ini. Interval nilai x saat grafik fx sama dengan sin 3x naik untuk x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan v adalah, nah kita kalau mau ditanyakan adalah mengenai naik, maka f aksen x-nya harus lebih besar dari 0. Perhatikan, langkah pertamanya karena di sini adalah pembahasan mengenai turunan, langkah pertamanya harus kita turunkan terlebih dahulu yaitu sin 3x-nya. Turunan dari sin 3x adalah f aksen x sama dengan 3 cos 3x. Kemudian di sini kita akan mencari solusi. Solusinya, jika naik itu adalah f aksen x harus lebih besar dari 0, di mana intervalnya tadi adalah antara 0 dan 2v, yaitu x-nya lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari x-nya lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil atau sama dengan 2v. Jadi, kita di sini pakai metode garis bilangan. Ingat di kelas 11 juga sudah diajarkan, yaitu gambar dulu garis bilangannya antara 0 sampai V. Oh, hilap tadi saya, yaitu batasnya antara X lebih besar sama dengan 0 derajat, lebih kecil sama dengan V. Jadi, kita buat dulu intervalnya atau pada garis bilangan 0 sampai V. Kemudian, dari garis bilangannya itu kita bagi 2 menjadi V per 2, yaitu 90 derajat. Kemudian kita masukkan 30 derajat atau 60 derajat ya, pi per 6, 180 dibagi 6 itu adalah 30 derajat. Kemudian kita masukkan itu 5 pi per 6, 5 pi per 6 itu adalah 150 derajat. Jadi di situ setelah kita masukkan 0 sampai pi, kemudian kita bagi 2, ada 90 derajat. Pertama itu 30 derajat, kemudian 90 derajat, kemudian 150 derajat, yang terakhir adalah 180 derajat atau V. Kemudian titik uji kita ambil itu di antara 0 sama pi per 6. Titik uji kita ambil antara 0 sampai pi per 6. Jadi itu kita ambil pi per 9. Pi per 9 itu letaknya di antara atau kita ambil itu adalah 20 derajat. 20 derajat itu adalah pi per 9, sehingga kita masukkan nilainya. F aksen x-nya tadi adalah 3 cos 3x. Kita masukkan atau kita substitusi 3 cos 3, x-nya adalah pi per 9, 3 pi per 9 sama dengan 3 cos pi per 3. Pi per 3 itu adalah 180 dibagi 3 atau 60 derajat. Sehingga cos 60 derajat itu adalah setengah. Hasilnya adalah 3 per 2. 3 per 2 itu sendiri lebih besar dari 0. Sehingga kalau dia lebih besar dari 0, maka tandanya adalah positif. Selanjutnya, kalau udah diketahui tandanya di situ positif, selanjutnya pasti negatif. Di antara pi per 6 dan pi per 2 itu negatif. Kemudian di antara pi per 2 sama 5 pi per 6 itu positif. Di antara 5 pi per 6 dan pi itu adalah negatif. Jadi untuk menulis di garis bilangannya adalah positif, negatif, positif, negatif. Kemudian perhatikan tanda bulatannya. Di antara bulatan 0 dan pi itu adalah bulatan penuh, sedangkan pi per 6, pi per 2, dan 5 pi per 6 itu adalah bulatannya kosong. Artinya dia tidak termasuk daerah himpunan penyelesaian, artinya kosong, artinya tidak ikut serta dalam bilangannya. Sehingga di situ dibuat
kosong. Kemudian antara 0 dan pi itu adalah penuh. Sehingga dapat kita buat himpunan penyelesaiannya karena dia dikatakan fungsi naik, pastinya f aksen x-nya itu adalah lebih besar dari 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya, perhatikan cara menuliskan himpunan penyelesaiannya. X lebih besar sama dengan 0 derajat atau 0, kemudian lebih kecil dari pi per 6. Kenapa di sini tidak ada tanda sama dengannya? Karena bulatan pada pi per 6 itu adalah kosong. Sehingga X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari pi per 6, dan X lebih besar dari pi per 2, tidak ada tanda sama dengan juga ya, lebih kecil dari 5 pi per 6 di antaranya. Jadi tinggal tulis X-nya aja di antaranya. Ingat, yang diambil adalah yang bertanda positif karena f aksen x-nya untuk fungsi naik harus lebih besar dari 0. Nah, perhatikan ya. Ini adalah pembahasan mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Jadi kalau yang dikatakan fungsi turun, f aksen x-nya harus lebih kecil dari 0. Oke, untuk selanjutnya adalah mengenai titik stasioner. Titik stasioner dari fungsi y cos 2x pada interval x lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 2pi tercapai saat absisnya titik-titik. Oke, di sini kalau untuk mencari stasioner dan dijelaskan di awal, untuk mencari titik stasioner bahwa f aksen x-nya harus sama dengan 0. Oke, kita selesaikan atau kita jawab. Turunan dari cos 2x adalah f aksen x sama dengan min 2 sin 2x. Jadi kita akan mencari solusi. F aksen x harus sama dengan 0 untuk mencari titik stasionernya. Yang pertama, kita masukkan f aksennya adalah min 2 sin 2x sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kiri dan kanan sama-sama kita bagi min 2 sehingga hasilnya adalah sin 2x sama dengan 0. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaiannya, ingat materi di kelas 11, yaitu perhatikan, ingat sin x. Jadi rumus sin x sama dengan sin a. Jika dan hanya jika ada dua rumus di situ, x sama dengan a ditambah n kali 2v, atau x sama dengan v dikurang a ditambah n dikali 2v. Kemudian sehingga kita masukkan sin 2x-nya sama dengan 0. Sin 2x yang hasilnya 0 adalah sin 0. Sin 0 itu hasilnya adalah 0. Sehingga dapat kita masukkan ke persamaan dari rumus yang ada waktu kalian duduk di kelas 11. Jadi sin 2x sama dengan 0 ditambah n kali 2pi. Masing-masing ruas dibagi 2 sehingga hasilnya adalah x sama dengan 0 ditambah n kali v. Untuk n sama dengan 0, maka x sama dengan 0 ditambah 0 dikali v, maka hasilnya adalah 0 derajat. Untuk n sama dengan 1, maka nilai x-nya adalah v. Untuk n sama dengan 2, maka nilai x-nya adalah 2v. Di sini kita buat TM karena di situ ada syaratnya tidak memakai sama dengan, sehingga kalau 2v itu tidak memenuhi persamaan. Jadi yang harus memenuhi persamaan adalah antara 0, lebih kecil dari 0, dan lebih besar dari 0, dan lebih kecil dari 360 derajat atau v. Rumus kedua, perhatikan. Atau x atau 2x sama dengan pi dikurang a ditambah n kali 2v. Ini juga sama langkah penyelesaiannya, masing-masing ruas dibagi 2 sehingga x sama dengan v dikurang a per 2 ditambah n kali v. Kita masukkan nilai a-nya tadi adalah 0, maka untuk n sama dengan 0, v dikurang 0 per 2 ditambah 0 kali v, hasilnya adalah pi per 2. Untuk n sama dengan 1, maka nilainya adalah 3pi per 2. Untuk n sama dengan 2, maka nilai v-nya adalah 5pi per 2. Atau kalau kita buat dalam derajat, perhatikan 90 derajat, 270 derajat itu tidak memenuhi karena persamaan
gelap ya, 270 derajat itu masih memenuhi ya, karena masih kurang dari 360 derajat. Kemudian 450 derajat itu tidak memenuhi karena sudah lebih dari 360 derajat. Sehingga fungsi Y sama dengan cos 2x pada interval X lebih besar dari 0 derajat, lebih kecil dari 2π, maka tercapai pada saat nilai absisnya adalah 0 derajat, V, dan 3π/2. Nah, itu adalah titik-titik stasionernya adalah 0, V, atau 3π/2, atau kalau kita buat dalam derajat 0 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, di sini bisa kamu perhatikan. Itulah dia titik stasionernya. Kemudian kita masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, dikatakan nilai minimum atau maksimum jika memenuhi kedua syarat, yaitu titik stasionernya, berarti artinya f-aksennya harus sama dengan 0. Kemudian kita masukkan adalah ujung intervalnya, artinya batas-batasnya kita substitusi. Jadi yang pertama, syarat untuk mencari nilai minimum dan maksimum adalah titik stasioner atau f-aksennya sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah ujung intervalnya atau interval yang diketahui pada soal. Oke, perhatikan ya. Langkah-langkahnya pertama adalah menentukan titik stasionernya dulu dan ujung-ujung intervalnya. Kemudian substitusi absis titik stasioner dan ujung intervalnya. Lihat fx. Kita masuk ke contoh soal. Nilai maksimum dari fungsi saat grafik fx sama dengan sin x dikurang cos x pada interval pi lebih besar sama dengan 0 derajat atau 0 lebih kecil sama dengan 2π adalah langkah pertama, kita harus menentukan titik stasionernya dan ujung interval fx-nya. Yaitu yang pertama kita cari titik stasionernya. Pertama, fx-nya harus kita turunkan terlebih dahulu. F aksen x harus sama dengan 0. Jadi kita turunkan fx sama dengan sin x cos x, maka turunannya adalah cos x ditambah sin x. Kenapa jadi positif? Karena turunan dari cos x adalah min sin x, sehingga negatif kali negatif hasilnya positif. Sehingga turunan dari f aksen x adalah cos x ditambah sin x. Kemudian kita cari solusi. Nah, kalau di sini kan kita bingung cara menyelesaikannya. Jadi langkah pertamanya adalah f aksen x sama dengan 0. Langkah pertamanya, masing-masing ruas dibagi oleh cos x sehingga diperoleh 1 ditambah tan x sama dengan 0. Nah, itu tannya itu dari mana? Itu dari sin x per cos x berubah menjadi tan x. Jadi cos x dibagi cos x itu 1, kemudian sin x dibagi cos x itu adalah tan x. Jadi diperoleh 1 ditambah tan x sama dengan 0. Sehingga kita ubah menjadi tan x sama dengan min 1 dengan interval ujungnya tadi adalah syarat x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2π. Kemudian baru kita ingat materi di kelas 11. Perhatikan, tan x sama dengan tan a sehingga x sama dengan a ditambah n kali v. Sehingga tan x sama dengan min 1. Tadi kita udah ubah ya. 1 ditambah tan x sama dengan 0 sehingga tan x sama dengan min 1. Jadi tan berapakah yang hasilnya negatif 1? Itu adalah tan 135 derajat atau dapat kita ubah ke dalam bentuk v adalah 3π/4. Cara menentukan dia ke bentuk v adalah tinggal kamu kalikan pi per 180 derajat. Jadi 135 derajat dikali V per 180 derajat. Sehingga dapat diperoleh nilainya menjadi X sama dengan, nah kita pakai rumusnya yang di awal, X sama dengan 3π/4 ditambah N dikali Pi.
Nah, untuk N-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 3pi per 4. Untuk N sama dengan 1, maka nilai V-nya adalah 7pi per 4. Itu diperoleh dari menyamakan penyebut. Jadi diperoleh hasilnya 7pi per 4. Untuk N sama dengan 2, maka nilai V-nya adalah 11 per 4 V. Itu tidak memenuhi karena 11 dikali 180 dibagi 4 itu udah lebih besar dari 360 derajat. Untuk selanjutnya, langkah kedua adalah kita substitusi seperti yang disyarat tadi, kita substitusi. Nah, kita substitusi substitusi absis titik stasioner dan ujung interval ke fx. Fx di awal adalah sin x dikurang cos x. Jadi kalau dia titik ujungnya adalah 0, kita masukkan jadi sin 0 dikurang cos 0 sama dengan min 1, itu diperoleh dari sin 0 itu 0, kemudian cos 0 itu adalah 1 karena negatif, jadi min 1. Kemudian untuk x yang sama dengan 2v, ini masih titik ujung intervalnya ya. Maka masukkan sin 2v dikurang cos 2v. Jadi 2v itu adalah 360 derajat. Kalau sin 360 derajat itu adalah 0, maka cos 360 derajat adalah 1, sehingga negatif 1 hasilnya. Kemudian kita masukkan titik stasionernya. Titik stasionernya tadi adalah 3v per 4 dan 7pi per 4. Kita masukkan nilainya. 3pi per 4 itu adalah 45 derajat. Tadi kan 180 dibagi 4, 45 derajat dikali 3, 135 derajat. Sehingga sin 135 derajat itu adalah setengah akar 2. Kemudian cos 135 derajat itu juga sama. Karena terletak pada kuadran kedua, nilai cos itu bernilai negatif. Ya. Jadi negatif hasilnya menjadi positif. Jadi setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 adalah akar 2. Karena setengah ditambah setengah adalah 1. Untuk 7pi per 4 juga sama. Itu adalah 45 derajat dikali 7. Hasilnya adalah terletak di kuadran keberapa, itu juga sama, setengah akar 2. Jadi setengah akar 2. Jadi hasilnya adalah min akar 2. Ya. Jadi pertanyaan dari soal adalah nilai maksimum dari fungsi saat fx sama dengan sin dikurang cos x pada interval v lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2v adalah akar 2. Nilai maksimum berarti nilai yang bertanda positif. Kalau yang dikatakan nilai minimumnya itu berarti adalah minus 1. Nilai maksimumnya adalah x sama dengan akar 2. Oke. Kalian perhatikan di sini, ingat rumus waktu kelas 11 dipelajari lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.